dikaitkan kepada XAU ya, emas ya, market emas XAU ya. Untuk XAU ini memang mayoritas kalau kita perhatikan arahnya semuanya adalah turun untuk monthly ya. Dan kenapa saya bilang arahnya semua turun untuk monthly ya, karena mayoritasnya candlenya ya candle turun kan, diwakili warna candle hitam. Nah, kenapa mayoritas turun ya, karena candle putihnya juga cuma satu, candle kenaikan cuma satu, simple seperti itu ya. Nah, kita akan mencoba melihat lebih dalam yaitu di bagian weekly ya. Karena kalau kita lihat tadi di monthly, mayoritas turun, candle kenaikan cuma satu. Pertanyaan tentu pemirsa bertanya, bisa naik apa tidak ya. Kalau technical candle acuannya cuma satu, ya jelas kita tidak bisa menganalisa ya. Tapi kalau candlenya yang warna hitam atau putih itu lebih dari satu ya, 2 atau 3 masih bisa dianalisa. Tapi kalau cuma satu, maka akan menjadi bias ya. Nah, kita perhatikan di sini. Kita lihat ada berapa bottom? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai triple bottom. Triple bottom berarti arahnya kemana? Arahnya adalah memiliki peluang untuk naik. Bagi siapa? Bagi XAU-USD ini, bagi emas ya. Kenapa dikatakan XAU-USD memiliki peluang untuk naik? Ya karena terjadi triple bottom. Betul ya? Triple bottom ya. Triple bottom adalah untuk sebuah sinyal chart pattern yang menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan harga ya, sebuah reversal pattern dari sebuah kondisi penurunan, muncul bottom 1, 2, 3, maka dia akan malah reversal naik. Nah, ini adalah tanda-tanda reversal untuk up bagi XAU USD. Nah, kalau kita pasang garis trend line di sini ya, kita lihat ya. Saya pasangkan di sini ya. Saya panjangkan. Muncul triple bottom, muncul juga candle naik. Candle naik ini, maka syaratnya ya, triple bottom ini akan menjadi semakin valid jika candle yang terakhir di sini di weekly-nya mampu membreakout ya garis trend line ini di 1693 ya, 1693 tertembus ya, breakout naik, maka kita bisa melihat bahwa akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan bagi emas ya, dalam konteks pandangan di time frame weekly ya. Nah, time frame daily-nya bagaimana? Untuk time frame daily-nya kita perhatikan. Ini juga bottom 1, 2, 3 ya. Tentu tidak gambarnya langsung benar-benar persis eksak di bawah, tidak seperti itu, karena gambar itu adalah ya, perlu dipahami apa yang dipelajari tentang chart pattern itu hanyalah gambar ilustrasi ya. Dalam kenyataannya bisa terjadi persis sama seperti gambar ilustrasi maupun mirip seperti gambar ilustrasi seperti itu ya, tapi kurang lebih ini adalah bottom ya. Kita perhatikan di sini ya, seperti ini ya. Nah, 3 bottom ini. Nah, sekarang targetnya adalah di sini di 1697 di sini. Kalau kita mau melihat lebih kecil lagi, bisa nggak targetnya lebih kecilin ya? Kira-kira breakoutnya di berapa? Ya. Nah, kita pasang di sini. Ya. Ini. Nah, berarti 1682. Jadi bagi trader jangan disamakan antara trading non time frame daily, weekly, monthly maupun intraday ya, karena setiap time frame tentu akan memiliki sudut pandang analisa teknikalnya masing-masing ya. Dan setiap trader maupun seorang investor mempunyai time frame-nya masing-masing dan sudut pandang saat dia melakukan proyeksi analisa teknikal. Nah, kalau di sini dikatakan daily nih, misalnya tadi kalau weekly kelamaan nih target harganya. Untuk daily bagaimana? Nah, untuk daily tentu kita harus melihat ya, ancang-ancang bahwa di area ini ya, 1682 ya, kita bulatkan, itu akan menjadi area penentuan apakah saat 1682 tertembus akan mampu akan menjadi satu patokan ya bagi kelanjutan kenaikan harga emas.
Kita lanjutkan pada time frame yang lebih banyak. Nah, di sini juga sudah layernya tertembus ya. Kita perhatikan 1, 2, 3, 4 nih tinggal dikit lagi. Sama di 1682. Kemudian untuk Fibonya sedang menuju ke 0,38. Yang mana ini targetnya berarti setelah 1682 tertembus maka akan mencoba ke 1689 ya. Atau 1690 kalau kita bulatkan. Itu adalah target kenaikan bagi XAU. Yang terakhir, petunjuk dari analisa teknikal sendiri bagaimana ya. ATR kita lihat ya, up ya, kemudian sudah terjadi sinyal buy dari stokastik, kemudian RSI juga up, sedang menuju ke 70 ya. Hanya di MACD ya, di bagian MACD meskipun MACD masih di teritori minus, tapi di sini kalau MACD kita perhatikan sudah terjadi crossing ya, crossing untuk buy. Nah, kesimpulan saya bagi XAU, bagi emas ini ya, di seminggu ke depan ini masih berpeluang untuk naik, tapi jika sudah menyentuh ke 1690 patut waspadai terjadinya koreksi harga seperti itu.